Selamat pagi, kabar gembira, terutama untuk bisa jadi YouTuber. Kurang 249 langkah lagi, ya. 249 langkah lagi bisa jadi YouTuber. Yaitu 249 subscribe. Kalau itu sudah saya capai, kabar baik. Kedua, pemasangan bos pemini emas kurang 211 juta akan capai 1M. Jadi saya punya rencana, kalau sudah itu tercapai, ya, salah satunya maksudnya ya, mungkin saya baru mau bergabung di satu partai, tapi partainya rahasia, ya. Saya sudah berdoa dan sudah meminta petunjuk Tuhan apa langkah yang terbaik saya, karena saya berharap saya bisa jadi pejabat tahun 2024 ini. Keinginan saya adalah kalau ada yang mau support, ingin jadi calon presiden sebenarnya, atau wakil presiden, tapi minatnya jadi presiden, karena mungkin gagasan saya tidak kalah dengan figur-figur yang ada saat ini. Berhubung saya lama juga di Jakarta, kurang lebih hampir 20 tahun, sepak terjang saya berbisnis, berpolitik, belajar birokrasi, dan belajar dalam banyak hal, tata kota, ekonomi, kesehatan, agama, sekolah bahasa asing, berbisnis, ekspor impor, bekerja di perusahaan asing 10 tahun, dan berbisnis di bidang digital, sistem maksudnya ya. Jadi sepak terjang saya selama pulang di Bangka 8 tahun juga, banyak hal yang saya belajar, baik itu dalam politik, dalam agama, maupun dalam berbisnis. Itu keinginan saya, yang pertama, kalau Tuhan menghendaki. Keinginan kedua, kalau gagal jadi calon presiden atau wakil presiden, atau gagal dalam pendaftaran, ya apa boleh buat. Dan kedua, keinginan menjadi calon gubernur di Jakarta, karena lama di Jakarta jadi saya sedikit banyak mengetahui tentang Jakarta, atau gubernur Bangka Belitung. Itu yang daya tarik saya ada dalam pikiran saya sekarang. Jadi Bangka Belitung ini salah satu potensi luar biasa, tapi belum dilakukan dengan semaksimal mungkin. Jadi kalau kita mau maju satu provinsi, maju satu negara, kita harus pintar ekonomi. Itu yang utama. Kedua, kita harus rajin bekerja sampai belusukan sampai ke ujung daerah. Jadi saya lihat kita juga harus multi talenta dalam menangani satu negara, dalam menangani satu provinsi. Harus juga pintar di infrastruktur, tata kota, harus pintar bekerja sama, harus bisa membuang birokrasi yang tidak benar, ya. Jadi birokrasi yang tidak benar dibuang. Kalau saya jadi pemimpin seperti itu, ya.
Ya, hal-hal lain dari korupsi itu harus diberantas tuntas ya. Eh, Pembangunan harus merata ya. Seperti sekarang pembangunan yang belum merata itu di seluruh Indonesia adalah untuk Bangka. Karena Bangka ini saat ini prediksi saya karena daya beli turun ya, sudah sebulan setengah ini ekonomi turun untuk di Bangka ya. Eh, Perlu kenaikan harga timah 300.000, harga sawit 3.000 ke atas, harga lada di atas 200.000. Jadi kekuatan Bangka ini pertama adalah timah harus dinaikkan. Jangan ada pelarangan dalam pengambilan timah atau penjualan. Jadi itu yang penting, harga timah harus di atas 300 atau minimal 300.000. Kedua, itu sawit minimal 3.000 ke atas. Ketiga adalah karet juga harus naik 10.000. Sawit itu di atas 3.000 ke atas. Dan kelima itu hasil dari nelayan juga harus naik. Ini kekuatan dari Bangka, salah satu pengembangan wisata ya. Penjualan harga sarang burung walet juga ya. Kekuatan Bangka ini ekonominya, jadi harus bisa diatasin. Jadi kelemahan di Bangka adalah salah satunya sistem jual minyak BBM Pertalite dan gas 3 kilo. Saya kasih masukan itu tidak perlu lagi ada subsidi, terutama untuk gas LPG 3 kilo dikeluarin sebanyak mungkin, harganya dinaik tidak apa-apa ya. Tapi Pertalite itu harapan saya tidak ada pakai jatah ya. Kalau pakai jatah artinya dari tahun 2004, artinya 19 tahun yang lalu perubahan tidak ada tentang penerapan kebijaksanaan dalam hal BBM. Itu menyulitkan kita juga. Salah satu pertama terbesar adalah buat masyarakat banyak. Kedua adalah buat kita pemasangan, terutama pemasangan Bospo Mini Mas, ada hambatan. Orang mau pasang tidak ada minyak. Kedua ya, karena ekonomi turun, daya beli tidak kuat, timah maksudnya harus harga 300.000 ke atas ya, baru pemasangan Bospo Mini Emas ini bisa sukses. Kalau dia caranya seperti sekarang, saya nggak tahu lah ya pengolahannya. Saya mendingan terjun di politik, terjun menjadi pejabat ya. Capek kerja berbisnis. Saya sudah 30 lebih tahun di dagang ya. Cukup puas. Berharap saya bisa jadi pejabat. Itu harapan saya. Jadi saya sepak terjang saya jadi YouTuber. Bospo Mini Emas bisa tembus 1M, dan saya bisa bergabung di partai, dan saya bisa menjadi pejabat tahun 2024. Tapi kalau jadi pejabat kecil-kecil saya nggak mau ya. Saya mendingan berbisnis walaupun susah-susah ya, atau berbisnis yang sudah saya jalankan ya. Saya mau jadi pejabat itu yang perannya penting, sehingga saya punya peran untuk mengatasi dalam segala hal ya. Karena birokrasi sampai sekarang masih saya bilang belum maksimal ya. Itu ya. Jadi berharap ya. Saya kemarin foto tentang smelter 1 triliun. Smelter sudah dibangun, seharusnya timah itu harganya naik.
pelabuhan nasional sekitar seminggu lebih yang lalu saya pernah cek, ternyata belum beroperasi ya. Jadi Presiden bilang pelabuhan nasional di Tanjung Ular operasi pada akhir bulan Desember 2022, ternyata sekarang belum. Kalau smelter saya nggak tahu sudah operasi atau belum. Kalau dua ini sudah operasi, seharusnya harga timah naik ya, karena mengurangi harga operasional. Sawit juga naik. Itu adalah janjinya Presiden saat dia di pelabuhan Tanjung Ular Nasional, dan dia di smelter 1 triliun tersebut. Jadi janji Presiden untuk selesai siap operasi smelter, siap operasi pelabuhan nasional Tanjung Ular. Kalau itu sudah operasi dua-dua, berarti harga sawit naik, harga timah naik ya. Karena pengolahan timah itu Bangka Belitung, pelabuhannya ada di Tanjung Ular, maupun sawit ya. Jadi satu juga perusahaan sawit harus dibangun cukup besar untuk di Bangka. Itu jalan tol juga sudah layak ya. Jalan tol segitiga Mas Bangka dari Mentok sampai ke Taboli, dari Taboli sampai ke Belingu, itu jalan tol sudah seharusnya dibangun. Kedua, jembatan Batra harus selesai segera dibangun ya. Palembang Bangka, tujuannya untuk menurunkan inflasi biaya hidup murah ya, untuk Bangka Belitung. Dan kalau bisa Bangka juga terhubung lewat darat, tembus Belitung. Itu ya, itu yang harus dikerjakan oleh pemerintah ya sebenarnya ya. Jembatan dari Belingu tembus Bake, yaitu daerah Jebus ya. Belingu Bangka Utara tembus menghubung Bake Bangka Barat, dan Sadai menghubung ke Lepar, ke Pongo, ke Pulau Kelapan. Bangka tembus menghubung ke Pulau Nangka. Kalau itu dibangun, saya baru cap 2 jempol kepada pemerintah. Tapi kalau nggak dibangun sama sekali, siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, itu menurut saya tidak ada perubahan yang luar biasa ya, maksudnya. Itu ya. Jadi Bangka ini sebenarnya potensinya saya lihat di atas 50 lebih usaha yang dimiliki oleh Bangka. Potensinya yang harus dikembangkan, baru Bangka ini luar biasa ya. Saya lihat memang pembangunan yang gemercik hanya di daerah Bangka Barat, termasuk di kota Mentok. Itu yang pembangunannya gemercik, yaitu pembangunan smelter 1 triliun, perpustakaan 30M, dan gedung sport ini di atas 50M, pelabuhan Tanjung Ular 100 miliar lebih. Ini yang 4 proyek ini yang dibangun saya lihat di Mentok, yang tidak dimiliki dari Bangka kabupaten yang lain ya. Ini yang menjadi andalan proyek, memang proyek yang lumayan bagus ya. Memang saya cap jempol juga ya. Tapi banyak masih kekurangannya ya. Selain itu, yaitu jembatan penghubung, misalnya Mentok Palembang, daerah Sebagin tembus Palembang, itu harus ada jalan daratnya ya. Itu baru luar biasa buat Mentok. Memang saya akui Mentok sekarang lagi cemerlang untuk pembangunan, tapi ekonominya
Saya cek kemarin dalam nginap 1 malam, ternyata ekonominya juga lemah. Lemah karena apa? Timahnya murah, ya. Kembali lagi ke timah. Jadi kalau mau Bangka makmur, daya beli kuat, timah harus 300.000 dinaikkan segera. Itu ya. Sekian, terima kasih. Semoga video ini menjadi masukan buat pemerintah, segera dilakukan, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, ya. Jadi kalau mau narik investasi, banyak belajar dari negara ERC, ya, negara Tiongkok atau Tiongkok, ya. Jadi lebih baik Anda membuang waktu untuk belajar, Anda jadi pejabat ke sana. Kalau saya terus terang, kalau saya jadi pejabat, saya mau ke sana, ya. Mau belajar dari pemerintahan RRC. Itu kalau saya, ya. Jadi kalau Anda mendengar video ini, belajarlah dari masukan yang saya kasih masukan ini, ya. Terakhir saya kasih masukan lagi tentang pemilu atau pilkada. Kalau bisa jangan memboroskan biaya promosi, ya. Kenapa begitu? Maksud saya jangan meminta dana sumbangan dari bos perusahaan atau dari masyarakat. Pakailah uang sendiri semampunya, ya. Karena kita diberi kesempatan, diberi kepercayaan, semua itu berasal dari Tuhan, bukan dari manusia. Manusia hanya bisa melakukan, tapi penentuan kita menjadi satu pejabat yang tepat, Tuhan yang memilih kita, bukan manusia, ya. Anda percaya ke sana sehingga Anda tidak mengeluarkan biaya besar, ya. Kalau Anda memang dikehendaki Tuhan, Anda dipilih. Kalau Anda tidak dikehendaki Tuhan, Anda tidak dipilih, ya. Ini masukan buat pemerintah menjadi pejabat, ya, atau dia orang yang bekerja di satu perusahaan atau di bidang keagamaan, ya. Semua itu adalah pilihan Tuhan, bukan pilihan kita. Kita hanya bisa melakukan, bisa berusaha. Tuhan yang menentukan semua itu, ya. Ini motivasi yang terbaik, yang trending buat saya, yang terbaru saat ini. Semoga Anda puas, Anda subscribe sehingga saya jadi YouTuber segera, ya. Mungkin Anda tonton ini, saya bisa jadi YouTuber langsung, ya. Itu ya. Tapi semua itu memang rencana Tuhan, bukan ambisi atau keinginan kita, tapi semuanya Tuhan yang menentukannya. Sekian, terima kasih. Luar biasa. Sarapan pagi untuk motivasi kita buat bersama, ya. Sekian buat untuk Bangka Belitung, untuk Jakarta, untuk Indonesia. Luar biasa.